adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Nabi yang Melarikan Diri. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Pekabaran, anggota keluarga Allah membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Kemarilah Yonatan, panggil ibu. Saya membutuhkan pertolonganmu. Yonatan menggerutu. Dia sedang asik mengendarai sepedanya dan dia tidak ingin menjawab. Dengan mengebut, dia berbelok di tikungan dan menjauh dari rumah. Mungkin ibunya akan berpikir bahwa dia tidak mendengarnya. Nanti, pikirnya, aku akan menolong nanti. Pada zaman dahulu kala, Tuhan meminta seorang sahabatnya untuk melakukan sesuatu untuknya. Apakah itu menurutmu? Yunus, Tuhan memanggil. Aku membutuhkan bantuanmu. Engkau tahu tentang Niniwe, kota besar itu. Banyak dari orang yang hidup di sana adalah jahat. Aku tidak dapat lebih lama lagi membiarkan segala kejahatan yang mereka lakukan. Pergi dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus bertobat. Yunus mengetahui bahwa dia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Niniwe adalah sebuah kota besar. Sedikitnya 120.000 orang tinggal di sana, orang jahat. Kota itu begitu besar sehingga diperlukan 3 hari untuk berjalan dari ujung kota ke ujung yang lain. Di samping itu, bagaimanakah jika orang-orang tidak mau mendengarkan dia? Bagaimanakah jika orang-orang menertawakannya? Orang-orang yang tinggal di Niniwe itu adalah jahat. Benar-benar jahat. Setiap orang mengetahui hal itu. Mereka bahkan mungkin membunuhnya jika mereka tidak menyukai apa yang dia katakan. Segera Yunus berpikir, tidak. Tuhan tidak sungguh-sungguh mengharapkan aku untuk pergi ke Niniwe. Maka Yunus melarikan diri. Yunus bergegas ke Yafo, pelabuhan laut terdekat. Di sana dia menemukan sebuah kapal yang akan bersiap-siap berlayar ke Tarsis. Dia sungguh-sungguh tidak peduli kemana kapal itu akan berlayar. Selama tidak kemanapun di sekitar Niniwe. Dengan segera dia membayar ongkos perjalanannya dan naik ke kapal. Segera setelah Yunus naik, kapal itu segera berangkat. Setelah melihat garis pantai menghilang, Yunus merasa aman. Dia mencari tempat yang tenang dan jauh dari para pelaut dan segera tertidur lelap. Yunus tidak merasakan bahwa kapal itu mulai bergoncang. Awalnya goncangan itu masih lembut, tetapi kemudian ombak bertambah tinggi dan lebih tinggi. Awan badai semakin membesar. Layar mulai terkoyak diterpa angin. Namun Yunus sedang tertidur begitu pulas, sehingga dia bahkan tidak mendengar deru angin atau suara guntur. Kapal ini akan segera terpecah. Kita semua akan tenggelam. Para pelaut saling memanggil satu dengan yang lain. Dengan putus asa, mereka mulai mencoba untuk memperingan kapal itu. Barang-barang, persediaan, semua yang dapat dibuang dilemparkan ke laut. Namun Yunus tetap tertidur. Kapten kapal mencari para penumpang dan menemukan Yunus masih tertidur. Bagaimanakah engkau bisa tertidur di tengah semua ini? Kapten itu berteriak kepada Yunus, bangunlah! Berserulah kepada Allahmu, kita akan tenggelam, berdoalah dan mungkin dia akan menolong kita. Kemudian seorang pelaut berteriak kepada yang lain, marilah kita membuang undi, itu akan memberitahukan kepada kita siapa yang bertanggung jawab atas semua kesulitan ini. Ini bukanlah badai yang biasa, dewa seseorang sedang marah. Yunus berusaha untuk bersembunyi di dalam bayangan,
tetapi para pelaut tidak membiarkannya. "Engkau harus ikut serta dalam undian," tuntut mereka. Dengan enggan, Yunus bergabung dengan mereka. Dia mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab. Ketika undi dibuang, semua orang yang lain juga tahu. "Siapakah engkau?" tanya para pelaut. "Apakah yang engkau lakukan? Dari manakah engkau datang?" Yunus menjawab, "Aku adalah seorang Ibrani. Aku menyembah Allah di surga. Allahku menciptakan darat dan lautan." Seandainya saja Yunus membawakan perkabaran itu ke Niniwe, namun Yunus memilih untuk lupa bahwa dia tidak pernah bisa benar-benar melarikan diri dari Tuhan. Sebagai hasilnya, orang-orang di kapal itu menderita. Kita semua adalah bagian dari sebuah masyarakat. Segala sesuatu yang kita lakukan berpengaruh kepada orang lain. Ketika kita melakukan apa yang Allah inginkan, kita dapat membuat hal-hal yang baik terjadi di dalam masyarakat kita. Kita dapat membagikan kasih-Nya kepada orang lain.